Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan pesta kemartiran dari Diakon Stefanus Martir pertama, di mana kita tahu bahwa pada hari kemarin kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Allah yang menjadi manusia lahir ke dalam dunia. Pada hari ini kita merayakan pesta Santo Stefanus Martir lahir di kemuliaan Allah Bapa di surga, di dalam kerajaan surgawi. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, manusia akan bisa mengalami 2 kali kematian, juga bisa mengalami 2 kali kelahiran. Apa maksudnya itu semua? 2 kali kematian, yang pertama, setiap manusia pasti akan mati secara fisik, tubuhnya akan mati. Dan pada saat itu, rohnya akan kembali kepada Bapa di surga dan jiwanya akan diadili. Sebab manusia terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh akan mati, akan menjadi mayat dan tidak akan berguna lagi, akan dikubur. Roh yang menggerakkan manusia sehingga menjadi hidup itu akan kembali kepada Bapa di surga. Sedangkan jiwa yang mengandung segala hawa nafsu, pikiran, akal budi, keinginan itu yang akan diadili oleh Allah Bapa di surga. Nah, pada saat masuk ke dalam penghakiman, pengadilan nanti akan ditimbang mana lebih berat, kejahatan lebih berat atau kebaikan lebih berat. Jikalau misalnya kejahatan lebih berat daripada kebaikan yang pernah dibuat, maka jiwa tersebut akan mengalami kematian yang kedua karena masuk dalam siksa api yang kekal, yaitu kematian yang kedua. Nah, yang berikutnya, kelahiran yang kedua, maksudnya bagaimana? Kelahiran yang kedua adalah kelahiran yang kedua yang pertama. Manusia akan lahir di dunia, setiap manusia lahir ke dunia ya, dengan tubuh, jiwa, dan rohnya. Nah, habis itu, setelah itu, ketika nanti dia meninggal, dia akan ditimbang juga derajatnya, mana lebih berat, perbuatan baik atau perbuatan jahat. Jika perbuatan baiknya sangat banyak dan besar, lebih berat daripada perbuatan jahatnya, maka dia akan mengalami kelahiran yang kedua, yaitu naik ke dalam surga, masuk dalam kemuliaan Allah Bapa di surga. Hal ini juga yang dialami oleh Santo Stefanus, bagaimana dia ketika melaksanakan kemartirannya, dia tidak lari dan tetap membela Tuhan, membela imannya. Disitulah dia mengalami kemuliaan besar di surga. Dia lahir kembali ke dalam kerajaan surga. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan, memberikan suatu wejangan kepada para muridnya, nasihat kepada para murid bahwa mereka juga akan menderita di dalam pewartaan kesaksian hidup mereka tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Dan Yesus juga memberikan suatu peneguhan kepada mereka ketika mereka mengalami penderitaan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jangan khawatir, jangan takut, Roh Kudus akan turun dan menyertai dan akan membantu mereka dalam bersoal jawab dengan banyak orang dan akan memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus sendiri. Dan itu juga dialami oleh Santo Stefanus, bagaimana dia ketika berhadapan dengan banyak orang bersoal jawab tentang Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja dengan sangat luar biasa sehingga banyak orang tidak mampu untuk bisa menghadang Santo Stefanus. Bahkan kata-katanya juga yang dia wartakan itu menyakitkan hati mereka. Karena apa? Yang dia wartakan adalah kebenaran. Nah, inilah ciri-ciri dari seorang yang benar, ya, yang mewartakan Kristus yang benar. Jangan mencari pengajaran yang ingin menyenangkan telinga, dan itu pesan dari Santo Paulus. Banyak hal, banyak situasi sekarang yang saya perhatikan, banyak orang mencari pengajaran yang untuk menyenangkan hati dan menyenangkan telinga. Padahal yang benar dari Tuhan adalah kadang-kadang tidak menyenangkan hati, bahkan kadang-kadang kritik yang diberikan, tetapi kritik itu membangun, mengkoreksi diri. Bagaimana kalau kita perhatikan juga nabi-nabi pada zaman dahulu sebelum Yesus datang, mereka mewartakan kedatangan Tuhan, mereka mewartakan tentang nubuat-nubuat tentang Allah, dan kadang-kadang itu menyakitkan hati dari orang Israel. Tetapi apa yang terjadi? Mereka juga disingkirkan, mereka juga dilenyapkan, bahkan dibunuh. Yang benar yang datang dari Tuhan tidak menyenangkan hati, tidak menyenangkan telinga, tetapi mengkoreksi, menguatkan, bahkan mendukung, mendorong untuk bertobat ke arah yang jauh lebih benar. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali pada situasi kita saat ini, mungkin kita tidak perlu lagi berkoar-koar akan membela Tuhan seperti yang dilakukan oleh Stefanus, karena kita dalam keadaan situasi yang sudah aman. Tetapi kita juga bisa
Menjadi martir seperti Santo Stefanus lewat apa? Lewat sikap panggilan perbuatan kita sehari-hari. Misalnya, kita dipanggil menjadi hidup sebagai suami istri atau hidup berumah tangga. Kita juga digoda ketika seorang suami berhadapan dengan lawan jenis yang sudah beristri. Ketika dia digoda dengan lawan jenis yang begitu menarik di matanya, apakah dia ingin sungguh-sungguh menjaga panggilannya sebagai suami yang sudah menikah di hadapan Tuhan? Apakah dia tergoda? Kalau misalnya seorang suami dia sungguh-sungguh menjaga kemurnian panggilannya sebagai seorang suami yang tetap menjaga panggilannya dan tidak berselingkuh, tidak bersinah dengan perempuan lain, disitulah dia menjadi seorang martir yang sungguh-sungguh menjaga, melindungi panggilannya. Dan kalau kita pun juga bekerja, dimanapun kita bekerja, ketika kita bekerja sebagai seorang pengikut Kristus, lihat situasi yang ada, banyak orang malas-malasan, mungkin korupsi waktu atau korupsi hal-hal yang korupsi uang-uang. Apakah kita juga tergoda untuk melakukan hal itu semua? Jika misalnya ada orang Katolik yang sungguh tetap, saya ingin menjadi orang Katolik yang murni dan betul-betul dia bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak korupsi, jujur dan teliti dalam bekerja, disitulah dia menjadi seorang martir. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini kita ditantang sebagai pengikut Kristus, apakah kita rela menjadi seorang martir atau tidak. Martir berarti berkorban, dan pengorbanan itu pasti ada penderitaan. Tapi kita yakin dan percaya penderitaan kita sebagai pengikut Kristus tidak berhenti saja sampai di situ, tapi kita memperoleh kemuliaan sama yang dialami oleh Tuhan Yesus. Mari sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita berjuang menjadi martir-martir pada zaman now. Bukan berarti kita mengorbankan tubuh dan darah kita lagi seperti zaman Santo Stefanus, tapi kita juga bisa menjadi martir dengan setia akan panggilan kita masing-masing. Entah sebagai bapak rumah tangga, entah sebagai ibu rumah tangga, atau panggilan kita sebagai profesi apapun, entah sebagai dokter, tentara, pekerja sosial, atau apapun, kita setia akan panggilan kita. Meskipun dunia menawarkan begitu banyak godaan saat ini, mari kita menjadi martir seperti Santo Stefanus, martir yang sungguh-sungguh menjaga panggilan kemurnian kesetiaan kita, dan kita percaya pengorbanan kita, penderitaan kita pasti akan menghantar kita pada kemuliaan sama yang seperti dialami oleh Santo Stefanus. Izinkan saya berdoa kepada Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga yang kami puji, limpah syukur atas penyertaan-Mu kepada kami dalam kehidupan kami saat ini. Bapa, terima kasih Engkau telah memberikan Santo Stefanus kepada kami sebagai teladan. Dia adalah seorang pelayan-Mu dan juga rela membela Engkau menjadi seorang martir. Dan kami sudah yakin dan percaya Tuhan, melihat perjuangan dia, penderitaan yang ia alami tidaklah sia-sia, tetapi Engkau mengganjari dia dengan kemuliaan surga, kelahiran baru di dalam surga. Bapa di surga, bantulah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, curahkanlah kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami juga berani menjadi martir seperti Santo Stefanus, setia pada panggilan kami meskipun kami mendapat godaan begitu banyak di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan berkat-Mu kami mohon turun berlimpah atas mereka yang menyaksikan video ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.